Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, di malam ke-10 di bulan Rajab 1433 Hijriah, kita kembali hadir bermajlis untuk sama-sama memanfaatkan waktu kita membaca dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan pembahasan kita masih dalam Kitabul Iman. Ya, masih ada beberapa hadis lagi yang terdapat dalam Kitabul Iman, yang merupakan kitab yang pertama dalam Al-Lu'lu' wal Marjan ini. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas bab tentang firman Allah, atau bab tentang penjelasan ketika turunnya firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara, wa andir ashiratakal aqrabin. Kita sudah membahas dua hadis yang disebutkan dalam bab tersebut, yaitu hadis yang ke-123 dan hadis yang ke-124. Sekarang kita akan melangkah ke bab yang selanjutnya, bab yang ke-90. Ya. Jadi bab yang lalu bab yang ke-89, sekarang kita akan melangkah ke bab yang selanjutnya, bab yang ke-90. Bab yang ke-90 diberi judul dengan Babu Syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib wa takhfifi anhu bisababihi. Ya, bab tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Thalib, dan beliau atau diringankannya siksa bagi Abu Thalib disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis yang disebutkan dalam bab ini, dan mungkin juga kita akan bahas bab yang ke-91, karena bab yang ke-91 itu juga adalah penjelasan dari siksa yang diberlakukan kepada Abu Thalib, yaitu bab yang disebut dengan Babu Ahwani Ahlin Nari Azaba, bab penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Ya. Kita bacakan dulu hadisnya. Hadis yang ke-125, hadisu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma agnaita an ammika, kamu tidak memberikan sama sekali manfaat kepada pamanmu. Fa innahu qad yahutuka, karena beliau itu atau dia itu telah melindungimu. Wa yaqdabu laka, dan dia juga telah marah karenamu atau untukmu. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dahdahin min nar. Abu Thalib itu berada di neraka yang paling, neraka yang di permukaan, ya dahdah. Walaula ana, seandainya bukan karena aku, artinya bukan karena pertolonganku, bukan karena syafaatku, la kana fid darkil asfali minan nar. Tentu Abu Thalib itu tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Lalu hadis yang ke-126, hadisu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzukira indahu ammuhu, dan disebutkan di sisi beliau
tentang pamannya Abu Thalib. Faqal, beliau berkata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga bermanfaat bagi Abu Thalib di hari kiamat syafaatku. Fayuj'alu fi dahdahin minan nar, dan dijadikan Abu Thalib itu di permukaan neraka. Ya bulugu ka'baihi, di mana neraka, ya, api neraka waliyadzubillah, itu sampai di kedua mata kakinya. Ini yang paling, ini bagian orang-orang yang berada di neraka permukaan, ya, bukan yang berada di bawah-bawah neraka. Neraka itu sampai ke kedua mata kakinya. Yagli minhu dimaghuhu, yang mendidih hingga ke, atau mendidih otaknya disebabkan api neraka tersebut. Bab yang selanjutnya, bab ahwan ahlin nari adzaban. Bab tentang penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Ya, kita baca saja karena masih berhubungan dengan hadis kita ini. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qal, hadis dari Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nar azaba, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya yaumal qiyamah, di hari kiamat, la rajulun, seorang laki-laki, tudau fi akhmasi qadamaihi, diletakkan di bagian tapak kakinya, jamratun, api neraka atau bara neraka, ya, bara api neraka, yagli minha dimaghuhu, yang dengannya mendidih hingga ke otaknya, ya, waliyadzubillah. Khusus sekalian, ini 3 hadis yang menjelaskan tentang siksa yang akan diberlakukan kepada Abu Thalib, paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan dulu judul bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ya. Ini sudah kita sering ulang-ulangi dan tidak mengapa untuk sering kita ingatkan bahwa penjudulan bab ini, nama judul-judul bab ini datang dari Sahih Muslim, dan Sahih Muslim itu yang memberikan judul babnya bukan Imam Muslim, berbeda dengan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari, beliau sendiri yang memberikan judul-judul babnya dalam Sahih Bukhari. Adapun Sahih Muslim, penjudulan babnya itu datang dari pensyarah hadisnya yang mensyarah hadis-hadis tersebut. Dan di antara pensyarah yang paling terkenal adalah Imam Nawawi, ya, dan inilah yang digunakan judul-judul babnya. Ini diberi judul dengan bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib dan diringankannya siksa Abu Thalib disebabkan karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama datang dari Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaat apa yang telah kamu berikan kepada pamanmu, ya, atau dengan bahasa yang lain, apa wujud terima kasihmu kepada pamanmu, ya, karena Abbas ini mengatakan pamanmu itu telah banyak jasanya kepada kamu. Ada 2 yang disebutkan, pamannya itu yahutuka, selalu menjadi pelindung bagimu, dan marah karenamu, ya. Khusus sekalian, Abu Thalib dan Abbas adalah 2 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 4 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal.
dan Allah menakdirkan untuk memberikan hidayah kepada duanya dan tidak memberikan hidayah kepada dua yang lain. Yang mendapatkan hidayah adalah Abbas dan Hamzah, dan yang tidak mendapatkan hidayah dua pamannya yang terkenal dengan kunyahnya, Abu Talib dan Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Dan di antara hikmah yang Allah tetapkan adalah yang mendapatkan hidayah memang namanya nama yang islami, dan yang tidak mendapatkan hidayah memang namanya nama yang tidak islami. Karena yang tidak mendapatkan hidayah adalah Abu Lahab. Siapa namanya Abu Lahab? Abdul Uzza, ya, hambanya Uzza, ya. Uzza adalah berhala, ya, orang-orang musyrikin terdahulu. Dia sebenarnya, ya, diambil dari kata-kata aziz, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan, ditahrif oleh orang-orang yang musyrikin dengan Uzza. Kalau Lata adalah dari kata-kata Allah sebenarnya, ya. Jadi Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza, dan dia tidak mendapatkan hidayah. Bahkan diabadikan kunyahnya dalam Al-Quran sebagai bentuk penghinaan kepada Abu Lahab. Dan kita sudah bacakan kemarin, pekan lalu, kisah penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi SAW. Yang kedua, paman yang tidak mendapatkan hidayah adalah Abu Talib. Siapa namanya Abu Talib? Abdu Manaf, ya, Abdu Manaf. Dinisbahkan hambanya Manaf, dan dia bukan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang namanya tidak islami, ya, Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Ini tidak mendapatkan hidayah. Yang mendapatkan hidayah yang memang namanya sejak lahir bagus, yaitu Abbas dan Hamzah, ya, dua nama yang islami, dan ini ditakdirkan mendapatkan hidayah. Kawan sekalian, apakah ini menunjukkan bagaimana hikmah, ya, dan pentingnya nama? Wallahu alam. Tapi itu disebutkan oleh ulama kita bahwa memang nama itu kadang memberikan pengaruh, walaupun itu tidak berlaku kepada bapak dari Nabi SAW, karena bapak beliau adalah Abdullah, ya. Allah menakdirkan bapak Nabi SAW adalah seorang yang mempunyai nama yang terbaik, ya, Muhammad bin Abdullah. Terus disebutkan Muhammad bin Abdullah, nama yang terbaik, walaupun Allah tidak menakdirkan untuk memberikan hidayah kepada Abdullah, karena dia meninggal dunia dalam keadaan berpegang teguh pada agama nenek moyangnya dan tidak pada millatu Ibrahim Hanifa. Di sini kawan sekalian, Abbas bin Abdul Muttalib berkata kepada Nabi SAW, "Ma agnaita an ammika." Dan di antara hikmah Allah, awal-awal kali perjuangan yang banyak membela Nabi SAW adalah dua pamannya, yaitu Hamzah, ya, dan ini termasuk yang awal-awal masuk Islam dan menjadi pembela Nabi SAW. Yang kedua adalah Abu Talib ini, ya, walaupun Abu Talib dalam keadaan kesyirikannya. Sekarang kita lanjutkan. Kita sudah sebutkan bahwa di awal perjuangan dua yang jelas membela Nabi SAW, itu Hamzah, dan beliau secara terang-terangan menyatakan keislamannya. Dan yang kedua adalah Abu Talib, walaupun orang ini tidak pernah menyatakan keislamannya. Adapun Abu Lahab jelas-jelas menyatakan pengingkarannya, termasuk min ruwasail kufar, ya, tokoh-tokoh penting dari kalangan musyrikin. Adapun Abbas radhiyallahu taala anhu, paman dari Nabi SAW, bapak dari Abdullah bin Abbas, beliau ini tidak terang-terangan menyatakan penolakannya dan pemihakannya kepada Nabi SAW. Bahkan dikatakan
beliau sampai perang Badar masih dari barisan orang-orang musyrikin. Walaupun dalam sebagian riwayat dikatakan sebenarnya Abbas itu sudah masuk Islam, tapi dia adalah sama dengan orang mukmin di zaman Fir'aun yang disebutkan dalam surat Ghafir sebagai rajulun mukmin yaktumu imanahu, ya, yang menyembunyikan keimanannya. Sehingga dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi SAW memesankan kepada para sahabat, jika bertemu dengan Abbas di barisan musuh di perang Badar, jangan diapa-apakan, karena dia sebenarnya seorang yang sudah masuk Islam namun belum terus terang, ya. Jadi waktu itu yang nyata-nyata memihak Nabi SAW dua ini, ya, Hamzah jelas, dan yang paling dekat dan dia yang diamanahkan untuk mendidik Nabi SAW, mengkafili Nabi SAW, ya, setelah meninggalnya nenek mereka, ya, nenek Nabi SAW, bapak mereka Abdul Muttalib, yaitu Abu Thalib, ya. Kan itu Abbas mengingatkan hal ini, ya, untuk berbalas jasa kepada Abu Thalib. Dan ini khas sekalian menunjukkan bagaimana pentingnya balas jasa kepada orang yang telah memberikan manfaat kepada kita, dan ini dikenal dalam syariat. Dalam riwayat Ashabus Sunan, Nabi SAW mengatakan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah, atau man la yashkurul nasa la yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada dia, berarti dia tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah, ya. Walaupun manusia berbuat baik kepada kita, digerakkan hatinya oleh Allah, namun kita perlu berterima kasih langsung kepada Allah dan langsung juga berterima kasih kepada manusia yang berjasa kepada kita. Ini adab dan akhlak yang sangat mulia yang diajarkan oleh Islam. Sampai kepada orang-orang kafir, kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka dalam urusan-urusan duniawi. Cuma masalahnya di sini adalah permintaan dari Abbas agar Abu Thalib juga diberikan balas jasa dalam urusan akhirat, yaitu keberadaannya di neraka atau posisinya di akhirat kelak untuk tidak dijerumuskan ke dalam neraka. Padahal dalam banyak kesempatan kita sudah bahas bahwa orang-orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, fa innahu qad yahutuka wa yaqdabu laka. Ini dua sifat yang seharusnya ada pada seorang mukmin. Jika saja ada pada seorang yang kafir musyrik seperti Abu Thalib, maka dia juga harus ada pada setiap muslim, yaitu yahutuka. Hata yahutu itu bahasa Arabnya artinya haid, pagar, ya. Haid itu pagar, ya, semacam tembok. Apa artinya yahutuka? Yahutuka artinya melindunginya, ya, karena pagar sebagai pelindung. Maka yang dimaksudkan adalah dia senantiasa melindungimu dan yaqdabulaka, marah karenamu. Ini konsekuensi keimanan kepada Nabi SAW dan konsekuensi nasihat kepada Nabi SAW. Karenanya ketika ulama kita menjelaskan hadis Tamim bin Aus Ad-Dari yang terkenal ad-dinun nasiha, dan salah satu nasihat itu adalah kepada siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi, kepada Rasulullah SAW. Salah satu bentuk nasihat kepada Nabi SAW dua hal ini: menjadi pelindung Nabi SAW dan menjadi orang yang marah karena kehormatan Rasulullah SAW dilanggar atau diganggu. Ini suatu konsekuensi keimanan, yang mana kapan seorang yang ngaku mukmin tidak memiliki hal ini, pada hakikatnya dipertanyakan keimanannya. Dan ini sekaligus jawaban kepada orang-orang musuh-musuh Allah, kaum munafikin dan orang-orang liberal, sekuler yang tidak memahami masalah yang seperti ini. Sering kita dapati, kawan sekalian, perkataan-perkataan yang nyeleneh dari mereka itu yang mengatakan biarkan saja, ya. Mereka paling tersinggung ketika ada orang-orang yang berbuat kemungkaran dinasihati atau dilarang dari kemungkarannya. Dan kalau dikatakan ini untuk membela Allah dan Rasulnya, membela syariat Allah, mereka mengatakan apa-apaan Allah dibela. Kenapa Rasulullah mesti dibela?
Allah tidak butuh pembelaan, ya. Itu bahasa mereka. Di satu sisi seakan-akan menunjukkan tauhid mereka, ya. Tapi di sisi yang lain pada hakikatnya mereka mau menunjukkan keberpihakannya kepada musuh-musuh Allah dan tidak adanya girah terhadap Allah dan Rasulnya. Padahal jelas-jelas Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk menjadi pembela-pembela Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum." Dan Allah juga mengatakan di penghujung ayat surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Kita diperintahkan menjadi pembela-pembela Allah Subhanahu wa taala. Benar, Allah dialah Nasir dan dialah Nasir, dialah Mu'in, dialah penolong segala sesuatu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah penciptaannya menginginkan kita untuk menjadi pembela agamanya, pembela Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan bukti kecintaan kita kepada agama ini. Maka kita tidak membiarkan agama ini diusik, diganggu oleh siapapun, dan kita mesti marah karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa buktinya kita mesti membela? Beliau sendiri telah mengatakan dalam Sahihain atau dalam Bukhari, beliau mengatakan, "Likulli nabiyyin hawari wa hawari ummati Zubair bin Awam." Setiap nabi punya hawari. Apa artinya hawari? Pembela-pembela. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Hawariyun itu penolong-penolongnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, setiap Nabi memang punya hawari, penolong-penolong. Dan penolong beliau adalah Zubair bin Awam. Artinya yang paling menonjol, walaupun setiap sahabat sebenarnya adalah penolong-penolong Nabi SAW. Maka lihatlah jamaah sekalian, dalam banyak momen para sahabat selalu mengedepankan kepentingan dan keselamatan Nabi SAW. Walaupun juga Nabi SAW sebagai pemimpin dan panglima perang, beliau adalah orang yang terdepan dalam shaf. Tapi para sahabat juga senantiasa memperhatikan keselamatan Nabi SAW. Sehingga dalam momen Uhud umpamanya, ketika beliau terdengar bahwa beliau terluka, maka begitu banyak sahabat yang menjadi tameng-tameng bagi Nabi SAW. Di sana ada Talha bin Ubaidillah, di sana ada Abu Talha, Zaid bin Sahal. Ya, dua sahabat ini sampai-sampai mendapatkan jaminan dari Nabi SAW disebabkan karena kesiapan kedua sahabat ini menjadi tameng-tameng bagi Nabi SAW. Bahkan di sana ada Ummu Ammarah, ya, Nasibah, atau yang sering orang bilang Nusaibah, tapi yang paling tepat sebenarnya Nasibah. Nasibah radhiyallahu taala anha, wanita yang menjadi pembela untuk Nabi SAW. Ya. Mereka adalah Ansarullah, pembela-pembela Nabi SAW. Karena itulah kita harus menjadi pembela Nabi SAW. Kapanpun, ketika beliau telah wafat, maka sunnah-sunnah beliau yang kita bela dan kehormatan beliau yang kita bela. Makanya kapan saja kita mendengarkan sesuatu yang menodai kehormatan beliau, kita mesti marah karena Allah dan sebagai bentuk pembelaan kepada Nabi SAW. Dan alhamdulillah secara umum ketika fitrah masih suci, umat Islam masih cepat timbul girahnya ketika ada hal-hal perkataan perbuatan yang menodai kehormatan Nabi SAW. Seperti kasus yang kita dengarkan ketika didapat, ya, di sebagian buku-buku agama, buku-buku sirah Nabi ada gambar Nabi SAW. Ya. Alhamdulillah yang cukup sensitif dengan ini justru murid, ya, kalau tidak salah murid yang mendapatkan ini, ada gambar Nabi SAW. Lalu dilapor, akhirnya diproses, walaupun ini terbitan Depak, ya, namun alhamdulillah Menak juga menyatakan ketidaksetujuannya dan nyuruh untuk dicabut. Dan alhamdulillah umat Islam menyatakan penolakannya. Namun lagi-lagi musuh-musuh Allah, ya, kaum liberal mengatakan untuk apa dipersoalkan yang seperti itu. Ya, lagi-lagi Ulil Absar Abdallah mengatakan masalah ini masalah yang terlalu ringan. Ya, apa susahnya, apa masalahnya kalau Nabi SAW digambar? Ya, apakah kita takut Nabi SAW disembah? Bukan saatnya lagi. Ya, ini bukan zaman jahiliyah. Ya, kita tidak perlu lagi takut bahwa Nabi kalau digambar akan disembah. Ya, ini wallahul musta'an. Ya,
banyak kok mesti kita mengomentari orang ini ya. Pertama, bahwasanya perkataan bahwa seakan-akan di zaman ini kesyirikan sudah tidak perlu dikhawatirkan. Ya, ini suatu hal yang menunjukkan kebodohan ya. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar yang perlu dikhawatirkan sepanjang masa. Bahkan begitu banyak kejahilian yang ada hari ini yang diselahkan oleh Syekh Nasir Al-Aql sebagai al-jahiliyatu al-jadidah, jahiliyah modern ya. Bahkan sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kesyirikan yang ada hari ini jauh lebih besar daripada kesyirikan yang ada pada zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman dulu itu kesyirikannya dua hal yang paling menonjol ya. Yang pertama, mereka itu menyembah Allah, menyembah berhala-berhala mereka, namun dalam posisi yang sangat darurat, posisi yang paling berbahaya. Mereka kembali kepada fitrahnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'ullaha mukhlishina lahuddin ya. Kalau ada ombak yang begitu tinggi dan menghempaskan kapal mereka, maka mereka cepat-cepat berdoa kepada Allah ya, lupakan berhala-berhala mereka ya. Jadi dalam keadaan genting mereka lupakan berhala mereka, kembali kepada fitrah kesucian mereka. Adapun musyrikin di zaman ini yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika dalam posisi-posisi seperti itu dia justru memanggil berhala-berhala mereka ya Sayyidi ya, ya Junaid ya, ya berapa orang-orang yang ya Abdul Qadir ya, padahal itu orang-orang soleh tapi salah ditempatkan ya, dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mereka bertawassul kepada wali-wali Allah yang soleh dan menjadikan tempat permintaan kepada mereka itu. Mereka mendatangi ya Abdul Qadir Jailani ya, mereka mendatangi Junaid, mereka mendatangi ya Al-Badawi dan orang-orang yang memang terkenal kesolehannya, tapi tidak sepantasnya dijadikan tempat meminta. Adapun orang saat sekarang, kata beliau ya, ini beliau katakan di abad ke-13 Hijriah, di zaman beliau, dan masih terjadi di zaman kita sekarang ini. Yang dijadikan wali-wali, yang dianggap sebagai wali-wali adalah tempat meminta justru orang-orang bejat, justru orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya, dan tidak ada ibadahnya sama sekali ya. Dulu memang kadang masuk akal itu ya, masuk akal walaupun akidah yang bersih akan menolak. Masuk akal kadang dikatakan orang yang begitu soleh akhirnya dikultuskan. Kalau saat sekarang kita kadang tidak habis pikir, orang yang ibadahnya tidak beres ya, jelas-jelas banyak kemungkarannya, dijadikan sebagai wali-wali dan kuburannya dipuja-puja ya. Kuburan ya seorang seperti Gus Dur umpamanya hingga hari ini begitu diagung-agungkan, dikultuskan ya. Apakah ini tidak ya diketahui oleh orang seperti ulul absar ya? Masalahnya jamaah sekalian adalah ketika ya Allah mau menyesatkan sebagian hamba, maka tidak ada orang yang bisa memberikan penerangan kepada mereka ya, Allahul musta'an. Tapi ketika ini diangkat syubhatnya, kita khawatirkan sebagian orang akan mengiyakan ya, mengiyakan bahwasanya iya ya, apa gunanya Allah dibela, apa gunanya Nabi SAW dibela. Dan inilah keinginannya orang-orang liberal dan orang-orang ya sekuler. Mereka lemparkan syubhat walaupun sangat lemah dalil mereka, tapi paling tidak mereka sudah lemparkan syubhat dan sudah sebagian akan tercemari pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran mereka yang kotor itu ya. Maka kita perlu tegaskan, jelaskan bahwasanya tidak boleh Nabi SAW digambar. Jangankan Nabi SAW digambar ya, siapapun orang soleh hari ini ya, yang selain Nabi SAW tidak boleh digambar ya. Apalagi memang kita tidak tahu penggambarannya. Alasan si ulil ini katanya kalau kita baca buku-buku sirah terdahulu, penggambaran tentang Nabi itu sudah sangat jelas. Bagaimana hidungnya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, maka tidak apa-apa itu diilustrasikan, digambar saja ya. Itu alasannya. Padahal tidak seorang pun di antara ulama kita yang memahami seperti itu untuk dilukis dan digambar. Apalagi gambar memang dalam syariat Islam dilarang ya, dalam syariat Islam itu dilarang. Maka tidak ada alasan untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi kawan sekalian, ini harus selalu kita pupuk ya, semangat untuk membela Nabi SAW dan membela dan marah karena Nabi SAW, dan ini ada pada seorang Abu Thalib, dan karena inilah Abu Thalib mendapatkan syafaat khusus
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu untuk kembali kita tegaskan, tidak ada seorang kafir pun yang mati dalam kekufurannya yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan dalam hadis yang terdahulu, salah satu makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ugni anka minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, adalah ketika kalian mati dalam kekafiran, tidak bisa sedikit pun saya menolong kalian. Ya, baik menyelamatkan kalian dari neraka maupun sekedar meringankan siksa kalian dari neraka, tidak mungkin bisa saya lakukan itu kecuali kepada Abu Thalib, manusia satu-satunya yang kafir, mati dalam kekafiran dan mendapatkan pertolongan dari Nabi SAW berupa diringankan siksanya, sehingga dia menjadi orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya, artinya kita tetap mengatakan waliyadzubillah, ya, karena tidak boleh menjadi cita-cita biarlah yang paling ringan. Ya, kita tetap bercita-cita tidak akan merasakan siksa neraka. Ya, wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Ya, kita berharap tidak pernah merasakan sama sekali siksa dari api neraka tersebut. Jamaah sekalian, dan inilah pengkhususan dari firman Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak memberikan manfaat orang kafir itu apa-apa yang mau memberikan manfaat dari mereka, dari orang yang memberikan syafaat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Ya, kata Allah dalam surat Fatir, ya, walladzina kafaru, orang-orang kafir itu lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu. La yuqda alaihim artinya tidak dibunuh mereka maka mereka mati. Tidak akan ada yang mati itu. Ya, disiksa saja terus, tidak akan mati. Kalau mati mudah, ya. Kalau mati sudah satu kali saja ya disiksa. La yuqda alaihim fayamutu, tidak ada mati. Ya, apalagi dalam hadis-hadis disebutkan memang yang namanya al-maut itu sudah disembelih. Ya, kematian itu sudah disembelih ya sebelum perjalanan di sirat itu. Jadi memang tidak lagi yang mati. Yang bahagia terus, dan yang celaka terus merasakan yang seperti itu. Waliyadzubillah. Wala yukhaffaf anhum min adzabiha, dan kata Allah, dan tidak akan diberikan keringanan sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzi kulla kafur, begitulah kata Allah, kami berikan balasan kepada orang-orang kafir. Jadi tidak ada sedikit pun keringanan. Ya, jangankan ya dilepaskan atau dimatikan, keringanan tidak ada sama sekali. Ayat ini umum dan satu saja yang dikhususkan, yaitu Abu Thalib. Ya. Dan ini balas jasa Nabi SAW yang diterima oleh Allah. Dan adapun ibu Nabi SAW pernah juga mau diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah meminta dua permintaan kepada Allah untuk ibunya. Pertama, meminta ampunkan untuk ibunya. Kedua, diziarahi ibunya, ya, diziarahi kuburannya. Maka Allah mengizinkan untuk diziarahi kuburannya, tapi Allah tidak mengizinkan kepada Nabi SAW untuk minta ampun untuk ibu Nabi SAW. Ya, maka ini di dunia saja manfaatnya cuma diziarahi. Adapun di hari kiamat, maka satu saja yang mendapatkan kekhususan dari Allah, yaitu paman dari Nabi SAW, Abu Thalib. Ya. Jamaah sekalian, Abu Thalib ini dikatakan fi dhahdah, ya. Dia adalah di permukaan, ya, permukaan, dan orang yang berada di permukaan di bagian atas-atasnya, ya, karena neraka itu sebagaimana surga darajat, ya, dia tingkatannya derajat ke atas, maka an-nar darakat, ya, dia turun ke bawah. Maka orang yang paling tinggi kedudukannya adalah yang paling atas, paling permukaan. Dan neraka itu sampai ke mata kakinya. Ya, neraka sampai ke mata kakinya. Dalam riwayat yang ketiga disebutkan dia dipasangkan semacam sesuatu di bara api, ya, di bagian dasar bagian tapak kakinya, ya, waliyadzubillah, dan itu membuat otaknya sampai mendidih. Ya. Itu jamaah sekalian adalah yang paling rendah, dan perlu untuk kita ingat tidak ada waktu untuk istirahatnya. Ya, tidak ada waktu istirahatnya. Bahkan seandainya akan hangus, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqu al-adzab. Ya, setiap hangus diganti lagi untuk dirasakan lagi siksanya. Ya, bisa dibayangkan, ya, seandainya ada siksa yang paling ringan kita, ya, seandainya ada orang dijepit saja tangannya mungkin, tapi tidak pernah berhenti-henti, ya, Allahul musta'an, bagaimana siksanya itu, ya. Apalagi jamaah sekalian, neraka, siksa neraka
70 kali berat dari api di dunia ini, ya. Dan sebagaimana disebutkan, ini akan berlanjut terus, waliyadzubillah. Kecuali tentunya orang yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk keluar dari neraka. Adapun seperti Abu Thalib, karena dia mati dalam kemusyrikan, kesyirikan, kekufuran, maka dia akan terus mengalami hal yang seperti itu. Dan disebutkan di sini bahwa orang yang seperti itu merasakan dirinya adalah orang yang paling keras siksanya. Yang tidak disebutkan dalam riwayat yang lain dikatakan dia merasakan dia adalah orang yang paling keras siksanya, padahal dia adalah ahwanu ahlin nari adzaba, ya, orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat. Sebagaimana penghuni surga, ikhwas sekalian, setiap penghuni surga merasakan dialah orang yang paling besar kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Siapa yang masuk surga, ya, semoga Allah menjadikan kita penghuni surga. Siapa yang masuk surga, ikhwas sekalian, maka dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang paling besar mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu indahnya, begitu nikmatnya surga. Tidak akan bisa lagi terbayangkan. Apa yang dia rasakan sudah begitu mulia, sudah begitu tinggi, sehingga dia merasakan bahwasanya dia telah menjadi manusia yang paling terhormat di sisi Allah. Tapi ternyata begitu banyak orang yang lebih mulia daripada mereka. Maka demikian pula penghuni neraka. Dia yang paling rendah siksanya, tapi dia merasakan dia adalah orang yang paling keras siksanya. Waliyadzubillah. Dan sebagai penutup, Nabi SAW katakan bahwa seandainya tanpa syafaat ini, maka tentu Abu Thalib fid darkil asfali minan nar. Ya, padahal yang kita tahu, siapa yang diancam dengan fid darkil asfali minan nar? Orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ya, orang munafik itu dia fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling rendah, paling bawah, ya, di bawah dari orang-orang kafir. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan penolong sama sekali bagi mereka. Ini munafik i'tiqadi. Dan nampaknya Abu Thalib ini tanpa syafaat Nabi SAW kedudukannya sama dengan orang-orang munafik. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran dan dia seakan-akan pembela kebenaran, tapi dia tidak mau masuk Islam. Inilah bahayanya, ya. Orang yang bermuka dua, ya, orang yang bermuka dua, yang di satu pihak dia seakan-akan menjadi pembela agama Islam ini, dan di sisi yang lain juga adalah teman bagi orang-orang kafir, tidak jelas. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, ya, abu-abu, ya, sikapnya, penyikapannya. Orang seperti orang yang berbahaya, ya. Makanya seandainya tanpa syafaat dari Nabi SAW, maka Abu Thalib digabungkan di barisan orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Karenanya sekalian, seorang mukmin mesti jelas akidahnya dan jelas keberpihakannya kepada agama ini. Dia menampakkan keislamannya dan dia bangga, ya, sebagai seorang muslim. Dia akan mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Dia akan berlaku sebagaimana yang Allah gambarkan, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan dia akan seperti yang Allah katakan azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ya, semoga kita bisa demikian, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menyuarakan akidah, menyuarakan kebenaran, dan tulus di hati kita, dari hati kita, dan kita sampaikan kepada orang, dan kita proklamirkan keimanan kita, dan kita tunjukkan dengan amal-amal soleh kita. Hadanallahu wa yakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.